Shalom, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, Shalom. Gimana kabar Bapak Ibu semua? Semua baik-baik? Amin. Berapa banyak yang keadaannya baik-baik aja? Boleh lambaikan tangannya, saya mau lihat. Yang bersuka cita hari ini, boleh lambaikan tangannya. Haleluya. Ya, kita jumpa lagi Bapak Ibu di dalam ibadah online GBI Karet Kuningan. Ya, kami mau menyambut Bapak Ibu yang mungkin baru pertama kali hadir beribadah bersama kami di GBI Karet Kuningan. Ya, ada Peli, ya, ada Primanto, ada Pina. Shalom. Ya, selamat datang. Selamat beribadah bersama kami, dan di sini kita sama-sama memuliakan Tuhan, meninggikan Tuhan. Amin. Ya. Berapapun kita yang hadir, kita akan memulai ibadah hari ini, Bapak Ibu. Bapak Ibu, mari persiapkan hati kita untuk boleh sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Kita meninggikan Tuhan Yesus. Baik, ibadah hari ini Bapak Ibu nanti akan dilayani oleh Bapak Gembala, Bapak Rio, yang disertai dengan perjamuan kudus. Ya, jadi Bapak Ibu bisa mempersiapkan keperluan untuk perjamuan kudus. Ya, ada roti atau biskuit atau teh atau sirup, ya, supaya nanti nggak repot kalau waktunya sudah mulai perjamuan kudus. Dan kami ingatkan kembali Bapak Ibu yang sudah dibaptis untuk boleh mengikuti perjamuan kudus ini. Tetapi anak-anak di bawah usia 12 belum boleh mengikuti perjamuan kudus ya Bapak Ibu. Ya. Baik. Kita akan memulai ibadah online GBI Karet Kuningan. Mari sama-sama kita berikan hati kita yang terbaik bagi Tuhan. Kita memuji, menyembah Tuhan Yesus. Namun sebelumnya Bapak Ibu, saya mengajak kita semua untuk membaca Mazmur 91 lewat tayangan video yang akan ditampilkan. Bapak Ibu bisa memperkatakannya dengan iman sama-sama. Tuhan Yesus berkati. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku.
maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan. Sebentar kita akan masuk dalam penyembahan. Mari kita siapkan hati kita. Kita masuk hadirat Tuhan lebih dalam lagi. Kita mau persembahkan yang terbaik di hadapan Tuhan. Kita mau senangkan hati Tuhan dengan puji-pujian. Oh, haleluya. Kami tahu Engkau Allah yang baik Tuhan, Engkau Allah yang setia, Engkau tak pernah tinggalkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami angkat suara, kami bersyukur. Banyak yang Kau berbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu dari awal dengan sungguh-sungguh. Mari kita katakan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti
kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, tak dalam bakalan yang tak kulewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tak tangan-Mu yang menopangku. Tak ada lembaga yang tak kulewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tak tangan-Mu yang menopangku. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya ku percaya. Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidup. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan.
kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka. Dan hati kami bersuka, dan hati kami bersuka Tuhan, hanya kepadamu, hanya sebab Kau yang setia, Kau yang baik Tuhan. Haleluya. So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours forever, yours. Come here and now be lifted up, right here and now be glorified. God of heaven and earth, God who brought me back to life, I am yours forever. Come here, come here, and now be lifted up, right here and now be glorified. God of heaven and earth, God who brought me back to life, I am yours forever, yours. So here I bow, so here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life
Maya Rasika. Oh ya Ramaya Ramaya Rasika ya Ramaya Ranana Maya Rasika. Oh ya Papa ya Rasika ya Ranana Maya Rasika ya Ramaya Rana Maya Rasika ya Ramaya Ramaya Rasika. Oh segala puji syukur kami naikkan di hadirat-Mu Tuhan. Kami ada sampai hari ini semua karena kebaikan-Mu, karena anugerah-Mu ya Bapa. Kami semua jemaat-Mu ini adalah milik-Mu Tuhan, untuk anak-anak-Mu ya Bapa. Ya Roh Kudus, hiburkanlah anak-anak-Mu yang lemah, yang saat ini terbaring di rumah sakit Tuhan. Kiranya Tuhan, Jakarta juga Engkau lawat Tuhan, Engkau sembuhkan Tuhan, Engkau pulihkan ya Bapa. Oh Bapak, berikanlah kesadaran yang tinggi untuk masyarakat Jakarta Tuhan, untuk tetap berdiam diri di rumah ya Bapak, supaya percepatan pemulihan Tuhan, dan kiranya COVID akan hilang daripada Jakarta Tuhan Yesus. Oh Tuhan, berkati Bapak Gubernur kami Tuhan, untuk selalu kuat dan berhikmat dalam menjalankan tugas-tugasnya Tuhan Yesus. Oh Bapak, kami juga berdoa untuk Karet Kuningan Bapak. Kiranya Engkau curahkan kasih setiamu untuk Karet Kuningan Bapa. Segerakanlah pemulihan Karet Kuningan Tuhan. Dari zona merah menjadi zona hijau Tuhan. Kiranya kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi, mujizat juga terjadi untuk Karet Kuningan Bapa. Damai sejahtera ada di Karet Kuningan ya Bapa. Oh ya Rama ya Rasika ya Rapa Papa Papa. Oh ya Rapa Papa Papa Papa. Bapa, kami ingin berdoa untuk gembala sidang kami, Bapak Niko Nyotora Harjo Tuhan. Terima kasih Bapak, Engkau sudah memberikan kami Bapak rohani yang setia, yang rendah hati, penuh kasih, dan memiliki jiwa membimbing kami semua menuju jalan kebenaran-Mu Tuhan. Berkati kesehatannya, keluarganya, dan pelayanannya Bapak. Berikan visi-Mu yang semakin nyata di hari-hari akhir ini Tuhan. Curahkanlah Roh Kudus-Mu Tuhan dalam segala pelayanannya Tuhan. Dan semakin dahsyat lagi Tuhan, Kau pakai sebagai messenger-Mu di akhir zaman dalam gerakan Pentakosta yang ketiga Bapa. Berikanlah kuasa Tuhan untuk bersama-sama menyelesaikan amanat agung-Mu sebelum kedatangan-Mu yang kali kedua ya Bapa. Oh, kami juga berdoa untuk kearayan kami, Bapak James Silo Pranoto, Tuhan. Kiranya Engkau memberkati hamba-Mu ini, Tuhan. Berkati kesehatannya, berikan perlindungan untuk seluruh keluarganya, Tuhan. Serta berikan kuasa, Tuhan. Hikmat-Mu dalam membawa gereja-gereja di bawah naungan-Nya ke dalam tangan-Mu. Berkati melimpah-limpah, Tuhan. Dan Ryan 1A mengalami transformasi Tuhan Yesus. Oh Bapak, kami juga akan bawa doa kami untuk Bapak Rio Tuhan Yesus. Berkati Tuhan Bapak Rio bersama seluruh keluarganya Tuhan. Lindungilah Tuhan. Curahkanlah kasih-Mu untuk hamba-Mu ini Tuhan. Berikanlah kekuatan yang baru Tuhan. Hikmat yang baru. Serta kesabaran dalam menggembalakan Karet Kuningan Tuhan. Pakailah hamba-Mu seluas-luasnya dalam menjangkau jiwa-jiwa baru Tuhan. Dan kiranya semakin hari semakin banyak lagi jiwa-jiwa pertobatan dan jiwa-jiwa yang tersesat diselamatkan Tuhan. Oh Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk ketua-ketua kul Tuhan. Berkatilah gembala-gembala kul yang ada, serta berkati mesbah-mesbah keluarga yang ada Tuhan. Bangkitkan jemaat-Mu Tuhan untuk semakin kuat dalam mengandalkan Engkau di hari-hari yang jahat ini Tuhan. Di masa-masa pandemi, di masa-masa yang sulit ini Tuhan. Kiranya kasih-Mu menyertai Tuhan Yesus.
Oh Bapa, kami juga serahkan seluruh jemaat-Mu yang setia, yang berada di rumah-rumah Tuhan. Saat ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kiranya Engkau berikan kesembuhan, Engkau berikan pemulihan, Engkau cukupkan segala keperluannya selama masa PPKM darurat ini Tuhan Yesus. Engkau yang sertai, lindungi, dan curahkan damai sejahtera-Mu untuk seluruh jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan Bapak Ibu. Sekali lagi, berapa banyak kita bersukacita pagi ini beribadah. Boleh lambaikan tangan kita sama-sama. Lebih lagi kita mau menyanyi, menari bagi Tuhan. Amin. Yang mau boleh kasih tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Bapak Ibu, mari bersama-sama kita naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan, dan kita mau menari-nari memuliakan Tuhan. Sebab kasih setia Tuhan besar dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Mari sama-sama katakan, tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya. Panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya. Mari sama-sama angkat tangan di hadapan Tuhan. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajar perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Haleluya. Berapa banyak kita yang percaya kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Kita mau menari bagi Tuhan, karena kita percaya begitu panjang, tinggi, dalam, dan lebarnya kasih Tuhan dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Ya Tuhan, kami percaya kasih setiamu besar dalam hidup kami, dan kami mau menari-nari memuji-Mu. Oh. Mari sama-sama sambil angkat tangan kita katakan, hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajar perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Oh,
panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya. Kami percaya kasih setiamu besar dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Mari lebih lagi tinggikan Tuhan. Haleluya. Kasih setiamu nyata bagiku, nikmat kebajikan tersedia bagiku. Pembalasanku limpahkan jalannya, sebab anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagi. Sekali lagi katakan, kasih setiamu nyata bagiku, nikmat kebajikan tersedia bagiku. Pembalasanku limpahkan karunia, anugerahnya sangat besar bagiku. Yang diberkati Tuhan katakan, aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanmu untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Terima kasih Tuhan, Kau Tuhan yang memberkati kami dengan berlimpah-limpah. Kau Tuhan yang memberkati kami dengan tangan-Mu yang perkasa. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur dan kami mau memuji Kau, sebab alasan-Mu limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sebab alasan-Mu limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasan-Mu untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasan-Mu untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Oh Tuhan bagiku. Haleluya, haleluya.
ucapan syukur kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapak Ibu Saudara, kita percaya hari-hari ini Roh Kudus sedang dicurahkan secara besar-besaran. Ini adalah era Pentakosta yang ketiga. Apa itu Pentakosta ketiga? Mari kita bisa sama-sama membaca dan sama-sama mendeklarasikannya bersama-sama. Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Shalom semuanya, pada Voice of Pentecost hari ini kita akan membahas teguh berdiri karena ketulusan. Kata tulus atau integritas dalam Mazmur 41 berasal dari kata dasar Ibrani yaitu tom yang diterjemahkan sebagai tidak ada niatan jahat atau motivasi ingin mencederai orang lain. Secara manusia, kita menganggap wajar kalau kita dapat membalas orang-orang yang menyakiti atau mengkhianati hati kita. Bahkan Raja Daud dengan segala kelebihannya pun mencurahkan isi hatinya dengan memohon belas kasihan dan meminta Tuhan membelanya. Daud merasa layak memberikan hukuman dan membalas orang-orang yang memusuhinya. Namun Tuhan menjawab doa Daud dengan cara yang berbeda. Dalam Mazmur 41 ayat 13 berkata, "Tetapi engkau menopang aku karena ketulusanku. Engkau membuat aku tegak di hadapanmu untuk selama-lamanya." Kata ketulusan dalam English Standard Version adalah integrity, di mana kata tersebut mengandung arti Tuhan menopang Daud sehingga dapat teguh karena ketulusan atau integritas Daud. Tuhan meneguhkan Daud bukan untuk membalas dendam kepada musuh-musuhnya, melainkan ketulusan hati Daud untuk mengasihi musuh-musuhnya. Pengertian dalam ayat ini merupakan titik balik Daud. Daud menyadari bahwa pertolongan, kekuatan, dan perkenanan Tuhan datang karena ketulusan atau integritas Daud di mata Tuhan, bukan karena nafsu untuk melakukan pembalasan. Selain Daud, ada tokoh-tokoh di Alkitab yang berjalan atau hidup dalam integritas dan mendapatkan pertolongan Tuhan. Mari kita bahas. Yang pertama, Yusuf. Yusuf adalah orang muda yang mempertahankan integritasnya. Yusuf mengalami berbagai pengalaman yang buruk, namun Yusuf selalu berjalan dalam ketulusan hati. Ia mengalami kemenangan atas hal-hal yang buruk. Ketika dijual oleh saudara-saudaranya sebagai budak, ia dapat memilih untuk menyalahkan saudaranya, menyalahkan situasi, bahkan menyalahkan Tuhan. Ketika digoda oleh istri Potifar, Yusuf tetap berdiri teguh dalam integritas, menolak godaan untuk berbuat dosa. Akibatnya, Yusuf difitnah oleh istri Potifar dan dimasukkan ke dalam penjara. Di dalam penjara pun, Yusuf tetap disertai Tuhan, karena senantiasa menjaga integritasnya. Ketika kepala penjara melihat bagaimana Yusuf bekerja dan mengelola segala sesuatu, ia mempercayakan semua pekerjaan kepada Yusuf. Demikian pula saat Yusuf bisa menafsirkan mimpi juru minuman dan juru roti, dan tafsir mimpi itu digenapi, namun juru minuman melupakan Yusuf yang telah menolongnya. Pada saat yang tepat, Yusuf diteguhkan oleh Tuhan untuk berbicara di depan Firaun dan menafsirkan mimpi Firaun.
Tuhan memiliki cara dan waktu yang tepat untuk mempromosikan Yusuf, orang yang hidup dalam ketulusan hati. Kita pun dapat ditolong Tuhan jika kita tetap teguh berdiri dalam ketulusan hati kita. Tokoh Alkitab yang kedua yaitu Daniel. Sebagai orang buangan yang ditawan di Babel, Daniel harus menuruti semua aturan Babel termasuk dalam hal makan dan minum. Namun Daniel memilih untuk tidak menajiskan dirinya dengan makanan dan minuman yang disantap raja. Itulah integritas. Sebagai hasilnya, Tuhan mengaruniakan kesehatan, pengetahuan, dan kepandaian, bahkan kecerdasan 10 kali dari orang-orang lain. Dalam 2 Korintus 7 ayat 1, kita juga diminta untuk menjauhkan diri dari perbuatan cemar, seperti pesta pora, mabuk-mabukan, kata yang sia-sia, dan menempatkan kesuksesan duniawi di atas Tuhan. Kita percaya orang yang menjaga hidupnya kudus akan diberkati Tuhan. Selain Daniel memilih untuk tidak mencemarkan hidupnya, dia memilih untuk tetap hidup dalam integritas dengan menyembah Tuhan 3 kali sehari, sekalipun ancamannya dicebloskan ke dalam gua singa. Dari kisah kedua tokoh ini, kita belajar bahwa orang yang tulus atau berintegritas bukan hanya mendapat topangan atau perlindungan supaya dapat berdiri teguh, tetapi juga mendapat tempat yang pasti dalam hadirat Tuhan selama-lamanya. Hari ini kita pun diminta untuk konsisten menyembah Tuhan sekalipun tidak ada yang mengawasi. Bagaimanakah dengan kita? Apakah kita masih konsisten menyembah Tuhan secara pribadi dan masih bersemangat beribadah secara online? Saya berdoa di tahun integritas ini, kita dapat melakukannya dengan pertolongan Roh Kudus dan menjadi berkat untuk kemuliaannya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Puji syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan, Engkau Bapa kami yang luar biasa, yang baik, yang begitu mengasihi setiap kami. Terima kasih Tuhan untuk hari ini kalau kami bisa kembali beribadah secara online. Kami percaya Tuhan, Engkau adalah Allah yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Engkau hadir di mana setiap umat-Mu berada ya Tuhan. Dan hari ini Tuhan, kami sebentar akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya kebenaran firman-Mu itu yang akan memerdekakan setiap kami. Kebenaran firman-Mu itu akan menyembuhkan setiap kami. Dan kebenaran firman-Mu itu akan menguatkan setiap kami. Terima kasih Tuhan, urapi Tuhan setiap umat-Mu di gereja ini, agar mereka boleh menjadi pendengar-pendengar firman-Mu, dan boleh menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu juga. Urapi juga lidah bibir hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah apa yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu ini merupakan pesan daripadamu sendiri buat disampaikan buat gereja ini. Terima kasih Tuhan, tutup bungkus setiap kami dengan kuasa darah-Mu. Perlindungan Tuhan ada setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan siap mendengarkan firman-Mu. Yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Apa kabar? Puji Tuhan, hari ini kita bisa kembali beribadah secara online. Ya, saya berharap kita semua berada dalam kondisi sehat, dalam kondisi baik. Semuanya boleh memuliakan nama Tuhan hari ini. Amin Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, hari ini adalah minggu pertama di bulan Juli, di bulan ke-7. Ya, 1 semester kita sudah habiskan di tahun 2021 ini. Ya, memasuki semester yang kedua. Kita percaya walaupun apa yang kita lihat di depan mata, kondisi sekarang masih bahkan bertambah tidak baik, di mana pandemi ini semakin meningkat di negara kita, di kota kita. Tetapi biarlah itu tidak menyurutkan, itu tidak akan membuat kita lemah, iman kita menjadi lemah. Tapi biarlah itu membuat kita tetap bergairah, tetap bersuka cita kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Amin Bapak Ibu. Ya. Bapak Ibu Saudara terkasih, minggu ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan yang bertemakan etika Kristen. Katakan sama saya, etika Kristen. Ya. Mari kita baca di dalam
firman Tuhan yang terdapat dalam Kolose 3 ayat yang ke-5 dan ke-6. Kolose 3 ayat yang ke-5 dan ke-6 dikatakan, "Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka." Bapak Ibu Saudara terkasih, etika Kristen di dalam bahasa Yunani adalah ethos. Katakan ethos. Ya, ethos itu berarti kebiasaan atau adat istiadat. Ya, bisa diartikan juga ethos itu adalah cabang ilmu teologi yang membahas masalah tentang apa yang baik untuk dilakukan dari sudut pandang kekristenan. Jadi ethos itu adalah kebiasaan atau suatu ilmu teologi yang membahas atau mempelajari masalah apa yang baik yang harus dilakukan seseorang diambil dari sudut pandang kekristenan. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, etika itu berarti ilmu apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral atau akhlak. Jadi etika adalah sesuatu yang kita pelajari, yang baik dan yang buruk, dan juga tentang hak dan kewajiban, tapi bukan menyangkut masalah tindakan, tetapi menyangkut masalah moral atau akhlak. Ya. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan tadi mengatakan, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Ya. Karena kita tahu sesuatu yang berasal dari duniawi itu menghasilkan kedagingan atau bertentangan dengan roh yang ada dalam diri kita, yaitu Roh Kudus yang datangnya dari Tuhan. Percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan bukan hanya perbuatannya yang harus dimatikan, tetapi bahkan sejak masih ada dalam pikiran kita, kondisi tersebut sudah harus dimatikan. Katakan dimatikan. Firman Tuhan tadi katakan harus dimatikan, artinya benar-benar tidak lagi dipikirkan atau dilakukan. Ya, karena kalau pikiran yang ada dalam pikiran kita sudah dibuahi, maka itu akan menjadi sebuah tindakan yang mengakibatkan dosa dalam kehidupan kita. Sebagai manusia yang masih hidup di dunia ini, ya, kita bukan hanya bertanggung jawab kepada kebenaran firman Tuhan, tentu itu yang terutama, tetapi juga ada tanggung jawab kita terhadap aturan atau etika yang ada di sekitar kehidupan kita, di lingkungan kita. Karena di lingkungan kita ada yang namanya etika bermasyarakat, atau orang juga sering menyebutnya etika budaya. Jadi di mana kita tinggal, di mana kita ada namanya adat istiadat, ada namanya etika, ada namanya norma-norma yang berlaku di daerah kita. Dan kita sebagai orang yang ada di dalam daerah tersebut, kita wajib untuk mengikuti bahkan menjalaninya. Ya, selama etika atau norma-norma itu tidak bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, etika di masyarakat bertujuan agar manusia tersebut tidak menjadi manusia yang kurang ajar atau manusia yang hidup dengan ugal-ugalan, sembarangan, berantakan. Makanya harus ada suatu tatanan di dalam bermasyarakat yang mengatur sehingga orang-orang yang tinggal di dalam suatu wilayah, suatu lingkungan tersebut tidak bertindak sewenang-wenang. Etika di dalam masyarakat tidak semuanya terdapat di dalam Alkitab atau firman Tuhan. Tetapi dalam pelaksanaannya, ketika kita sudah menjalankan firman Tuhan, maka etika tersebut pasti berjalan seiring dengan kebenaran firman Tuhan. Contoh, firman Tuhan katakan, kita tidak boleh mengingini milik sesamamu manusia dengan sembarangan. Nah, itu artinya kita tidak boleh mengambil sesuatu yang bukan milik kita. Atau aplikasinya sekarang, kita tidak boleh korupsi. Ya. Kata-kata korupsi itu tidak ada di dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab. Tetapi firman Tuhan mengatakan kita harus berbuat jujur. Kita harus tidak boleh memiliki
apa yang bukan menjadi milik kita atau bagian kita. Di dalam aplikasinya, norma atau etika tersebut tidak boleh atau bahkan harus seiring, sejalan dengan kebenaran firman Tuhan. Makanya etika tersebut harus dan wajib kita ikuti dan lakukan. Contoh pelaksanaan etika di masyarakat. 1. Ketika seseorang melakukan perilaku atau etika patuh terhadap ajaran agama yang dianut atau yang dipercayainya, maka seseorang yang melakukan etika tersebut disebut seorang yang religius. Ya, seorang religius adalah orang yang melakukan ajaran agama yang dianut, yang dipercayainya dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, ketika seseorang berperilaku tertib pada berbagai aturan, ya, pada macam-macam aturan, sehingga dia bisa mengatasi berbagai hambatan dan menyelesaikan semua tugas-tugas dengan sebaik-baiknya, maka orang yang melakukan etika tersebut dikatakan seorang yang disiplin. Ya. Yang ketiga, contoh yang ketiga, ketika seseorang menghargai perbedaan pendapat yang ada di sekelilingnya, perbedaan suku, perbedaan budaya yang ada, maka orang yang menghargai perbedaan tersebut, orang itu dinamakan seorang yang bertoleransi. Itu adalah contoh-contoh sebutan bagaimana dia melakukan etika yang ada di dalam lingkungan sekitarnya. Sementara contoh aplikasi atau contoh perbuatan yang ada di sekeliling, yang ada di masyarakat, contohnya adalah membuang sampah pada tempatnya. Ya, kita tidak boleh membuang sampah sembarangan karena pasti akan mendapatkan hasil yang tidak baik. Tempatnya menjadi kotor, akan menjadi tercemar, bahkan bisa menjadi banjir. Ya, makanya kita harus membuang sampah pada tempatnya. Dan ketika ada orang yang tidak membuang sampah pada tempatnya, maka dikatakan orang tersebut melanggar etika. Ya, melanggar etika yang ada di lingkungan. Nah, yang kedua, memberi salam atau memberi hormat kepada yang lebih tua. Ya, sering kita mengajarkan buat yang punya anak, kita mengajarkan bagaimana anak kita harus memberi salam, memberi hormat kepada orang-orang yang lebih tua, kepada orang-orang yang mengajar, atau kepada orang-orang yang berpengaruh di dalam kehidupannya. Maka dia harus memberi salam atau memberi hormat kepada mereka. Yang ketiga, contoh yang ketiga, yaitu mengucapkan terima kasih ketika kita menerima suatu pemberian dari seseorang. Ya, jelas ketika kita mendapatkan sesuatu, menerima pemberian dari seseorang, bahkan kepada seorang yang tidak kita kenal sekalipun, maka kita harus mengucapkan terima kasih. Itu adalah etika dari seseorang, sehingga orang yang memberikan kepada kita itu tidak menjadi sebal atau bisa menjadi baik juga kepada kita. Yang keempat, nah ini seiring dengan perkembangan telekomunikasi, perkembangan pengetahuan yang ada, maka sering kita bertelepon. Kalau dulu hanya ada SMS, sekarang sudah ada WhatsApp, sudah chatting, ataupun seperti Zoom meeting yang sekarang ini kita adakan. Maka ketika kita menghubungi seseorang, maka orang yang kita hubungi itu harus mengangkat atau harus membalas apa yang kita chat atau yang kita SMS. Kecuali orang tersebut dalam kondisi yang tidak memungkinkan untuk membalas atau mengangkat telepon kita. Ya, karena mungkin ada sesuatu yang penting yang hendak disampaikan. Ada info, ada berita yang penting yang mau disampaikan. Ya, sementara orang tersebut, kalau memang dia berhalangan, harusnya orang tersebut memberi kabar. Ya, dia bisa SMS atau dia bisa chat dengan memberitahu bahwa dia sedang dalam perjalanan atau sedang dalam meeting, dan dia akan menghubungi kembali ketika dia sudah bebas waktunya. Demikian juga ketika dia tidak bisa menerima telepon, maka dia harus memberitahukan bahwa ada sesuatu yang menghalanginya. Ada kondisi yang tidak bisa memungkinkan dia mengangkat telepon, tapi dia akan mengangkat telepon atau dia akan menghubungi kembali ketika kondisinya sudah bisa menghubungi orang tersebut. Nah,
Hal-hal tersebut merupakan suatu etika yang tidak tertulis, tapi ada di dalam masyarakat kita. Ya. Hal-hal tersebut harus kita lakukan supaya hubungan, komunikasi, hubungan, tata krama, hubungan, norma-norma yang ada di masyarakat itu boleh berjalan dengan baik. Sehingga ada saling toleransi, ada saling menghargai di antara umat masyarakat. Sehingga tidak timbul gesekan-gesekan, tidak timbul syakwa sangka, tidak timbul asumsi-asumsi yang bisa merugikan hubungan antara satu dengan yang lainnya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, jadi etika Kristen bisa disimpulkan adalah suatu pelaksanaan perintah Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Walaupun tidak disebut secara terperinci, tetapi dalam pelaksanaannya beriringan, sejalan dengan kebenaran firman Tuhan. Ya, dikatakan tidak disebut secara terperinci. Ya, ada hal-hal yang mana di dalam konteks Alkitab bersifat umum, tapi di dalam kita aplikasi, di dalam kehidupan kita sehari-hari menjadi terperinci. Seperti tadi contohnya, tidak korupsi, tidak mengambil yang bukan milik kita, tidak mencuri, tidak menyontek. Itu semua tidak ada dalam Alkitab. Tetapi di dalam aplikasinya, kata-kata tersebut, perbuatan-perbuatan tersebut kita lakukan. Makanya ketika etika itu tertulis dan norma-norma itu ada di tengah-tengah masyarakat, kita harus melakukan etika atau norma-norma tersebut. Sehingga kehidupan bermasyarakat boleh berjalan dengan baik. Karena mereka saling menghargai. Terakhir Bapak Ibu Saudara, ketika kita sudah mengerti dan taat melakukan etika Kristen tadi, maka itu berarti tanda bahwa Roh Kudus yang ada dalam diri kita itu bekerja. Ya, Roh Kudus yang ada dalam diri kita itu tidak tinggal diam, tapi Roh Kudus dalam diri kita itu mengingatkan bahwa kalau kita melakukan ini, ketika kita membuang sampah tidak pada tempatnya, itu bisa berakibat tidak baik. Ketika kita melakukan sesuatu yang tidak baik, merugikan seseorang, Roh Kudus berbicara dalam diri kita. Itu tidak baik, itu tidak boleh dilakukan. Atau ketika kita berbuat salah kepada seseorang, maka itu kita harus meminta maaf. Alarm yang ada dalam diri kita, yaitu Roh Kudus, itu mengingatkan kesalahan kita. Dan sebaiknya kita harus mengambil tindakan, bukan malah menjauhi, bukan malah menolak apa yang dikatakan oleh Roh Kudus. Ya, karena kalau ketika kita menolak apa yang menjadi tuntunan Roh Kudus, maka kita menjadi seseorang yang bebal. Kita menjadi seseorang yang tidak bisa dipertanggungjawab. Dan ketika kita melakukan apa yang menjadi tuntunan Roh Kudus, apa yang menjadi petunjuk dari Roh Kudus, maka apa yang kita lakukan itu boleh menjadi dampak. Orang-orang yang ada di sekeliling kita, yang ada di sekitar kita, boleh merasakan ada terang, ada perbuatan baik yang keluar dalam diri kita. Sehingga hidup kita boleh menjadi cerminan bahwa ada kasih Kristus, ada terang Kristus yang keluar dalam diri kita. Ada amin Bapak Ibu. Ya. Orang-orang yang ada di sekitar kita boleh merasa diberkati. Orang-orang yang ada di sekitar kita boleh merasa tertolong melalui keberadaan kita. Sehingga kehidupan kita, kekristenan yang ada dalam diri kita itu boleh dipraktekkan. Bukan hanya menjadi teori atau bukan hanya buat diri kita sendiri. Tetapi juga boleh bermanfaat, boleh menjadi terang, menjadi garam buat orang-orang di lingkungan kita. Ya, itulah kenapa ketika kita sudah menjalankan apa yang menjadi perintah Tuhan dalam kehidupan kita, kita menjalankan juga etika yang ada dalam masyarakat. Ya, bersinergi antara kebenaran firman Tuhan dengan etika yang ada di masyarakat, maka akan membuat kita menjadi lebih lagi lancar dalam kehidupan, lancar dalam pergaulan kita, lancar dalam usaha kita. Karena kita disegani oleh orang-orang yang ada di sekeliling kita. Kita menjadi pribadi-pribadi yang berintegritas, yang dapat dipercaya. Ya, sehingga orang bisa berkata, memang dia adalah orang Kristen yang bisa bertanggung jawab, yang memiliki integritas. Bukan orang sembarangan,
bukan orang yang asal-asalan, tetapi orang yang benar-benar beretika, mempunyai attitude yang baik. Nah, karena banyak sekarang, bahkan orang-orang Kristen, sudah tidak lagi memiliki suatu attitude yang baik dalam kehidupannya. Dia hanya bisa mengajarkan, dia hanya bisa mendengarkan, melihat, tetapi dia tidak bisa melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Dan sebagai orang Kristen juga tidak membuat diri dia menjadi sesuatu yang eksklusif. Kebenaran itu hanya dilakukan buat kita sendiri, buat keluarga kita sendiri, tanpa kita juga memberikan kepada orang lain, orang-orang di sekitar kita. Kita harus menjadi berkat, kita harus menjadi contoh buat orang-orang di luar sana. Ketika kita menjalankan suatu etika yang benar, maka percayalah, orang-orang di luar sana yang ada di sekelilingmu, mereka boleh menyaksikan ada sesuatu yang besar, ada sesuatu yang beda dalam diri kita. Karena ada Kristus, ada terang itu di dalam diri kita. Dan mereka boleh diberkati melalui kehadiran diri kita. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang siang hari ini boleh kami dengar. Kami percaya Tuhan, hari ini kami diberikan suatu perlengkapan lagi. Bagaimana kami harus menjadi orang-orang Kristen yang memiliki etika Kristen ya Tuhan, di dalam kehidupan kami sendiri. Bukan hanya kehidupan kami di tengah-tengah keluarga, tapi di tengah-tengah lingkungan kami juga. Kami harus menjadi dampak, kami harus menjadi terang, kami harus bersikap baik, kami harus berbuat baik, kami harus menjadi contoh, kami harus menjadi teladan, supaya orang-orang yang ada sekitar kami itu boleh melihat bahwa ada terang, ada kebenaran, ada kuasa yang dinyatakan melalui kehidupan kita, melalui perkataan kita, melalui pemikiran kita, bahwa ada Kristus yang hidup di dalam diri kita. Mereka boleh diberkati melalui kehadiran kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang hari ini boleh disampaikan. Biarlah kebenaran firman-Mu ini boleh merema dan boleh menjadi contoh, menjadi panduan dalam kehidupan umat-Mu di GBK Kuningan ini. Terima kasih juga untuk hamba-Mu, untuk aku yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah terus Kau berbicara dalam diri hamba, agar aku bisa membagikan yang terbaik buat setiap umat-Mu, jemaat-Mu di GBK Kuningan ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Dan saatnya kami akan menerima tubuh dan darah Kristus. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus Tuhan, masuk perjamuan dengan Engkau Tuhan, mempersiapkan hati kami untuk menerima kebenaran anggur dan darah Kristus. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari Bapak Ibu, saatnya kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Mari kita persiapkan roti dan anggur. Nah, kita akan makan dan minum bersama-sama. Dan kita boleh mengingat akan peristiwa ini. Setiap kita melakukan perjamuan kudus ini, berarti kita mengingat akan peristiwa yang terjadi, yaitu karya salib Tuhan, karya penebusan dosa yang Tuhan sudah lakukan pada setiap kita. Mari kita tundukkan kepala. Tuhan Yesus, saatnya Tuhan kami akan menerima tubuh dan darah-Mu. Kau siapkan hati kami, Kau perlengkapi hati kami Tuhan. Kau ingatkan kami kalau kami masih kedapatan salah, kalau kami masih menyimpan suatu kesalahan. Kiranya Engkau memaafkan, Engkau mengampuni setiap dosa pelanggaran yang sudah kami lakukan. Engkau sucikan, Kau layakkan kami untuk masuk dalam perjamuan kudus siang hari ini Tuhan, untuk menerima tubuh dan darah-Mu bersama-sama. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, setiap kali kita makan roti dan minum cawan ini, berarti kita memberitakan kematian Tuhan Yesus sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan ini, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Yesus.
Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam ia diserahkan mengambil roti. Mari kita angkat roti tangan kita. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara terkasih, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Makanlah dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Mari kita angkat cawan tangan kita tinggi-tinggi. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Minumlah dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita naikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Oh Rabba Shikara Labara Labara Labara. Shikara Labara 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 Labara. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk tubuh dan darah-Mu. Terima kasih Tuhan untuk keselamatan yang sudah Kau berikan. Kami percaya Tuhan, melalui pengorbanan-Mu di atas kayu salib, setiap sakit penyakit kami Engkau sudah sembuhkan. Setiap kegagalan kami sudah Engkau gantikan. Oh Rabba Sandara Labara Laba, kami percaya Tuhan, setiap kami sudah dilepaskan dari keterikatan kami. Setiap pergumulan kami, setiap beban kami sudah Engkau angkat, sudah Engkau ringankan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh Ralaba Shikara Labara Laba. Shikara Labara 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 Laba. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Yesusku. Mari kita berikan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kiranya Engkau memberkati Tuhan umat-Mu Tuhan di gereja ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap sakit penyakit Engkau sudah sembuhkan 2000 tahun yang lalu. Kami percaya Tuhan, melalui bilur-bilur-Mu Tuhan, setiap kelemahan kami sudah Engkau gantikan. Setiap keterpurukan kami sudah Engkau gantikan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya ada kuasa yang dahsyat itu yang sudah Engkau impartasikan dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, itu semua boleh diterima oleh umat-Mu di GBI Karet Kuningan ini. Terima, terima di dalam nama Tuhan Yesus. Oh Rabba Sandara Labara Labara Laba. Shikara Laba Takanara Labara Laba. Urapi mereka semua Tuhan. Urapi berkati mereka semua Tuhan. Yang bekerja Tuhan Engkau memberikan keberhasilan. Yang studi Engkau memberikan kelancaran. Engkau memberikan hikmat kepintaran. Di dalam nama Tuhan Yesus yang berusaha, Engkau memberikan kelancaran. Engkau memberikan keberuntungan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Oh Rabatakana Ralabaralaba. Kami berdoa Tuhan untuk setiap umat-Mu Tuhan yang saat ini sedang sakit, yang saat ini bahkan
terkena COVID. Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan tidak ada satu kuasa pun yang sanggup menandingi kuasa-Mu. Kami percaya Tuhan, oleh bilur-bilur-Mu Tuhan, virus COVID-19 lenyap, hilang, tenang dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami percaya setiap apa yang kami doakan, setiap apa yang kami minta di dalam nama-Mu Tuhan, Engkau akan memberikan, Engkau akan mengabulkan. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati, memberikan kesehatan, memberikan kekuatan, memberikan pemulihan buat umat-Mu Tuhan di gereja ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar pagar pelindungan Tuhan sempurna atas setiap umat-Mu di GBI Karet Kuningan ini. Terima kasih Bapa, terima kasih biarlah berkat-berkat-Mu, penyertaan pelindungan-Mu ada atas setiap umat-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara Saudari yang kasih Tuhan. Hari ini kita diberkati firman Tuhan. Yang diberkati firman Tuhan bisa lambaikan tangan. Sebentar kita akan mendengarkan pengumuman. Terima kasih kepada PDM Eliezer Juliano atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Persembahan syukur dan perpuluhan dapat ditransfer ke rekening Permata GBI Karet Kuningan dengan nomor rekening yang tertera di bawah ini. Bagi yang sudah memberi, harap menyertakan bukti transfer, foto struk jika transfer ATM, screenshot jika M-Banking. Ibadah Raya Online GBI Karet Kuningan minggu depan akan diadakan secara online dengan via aplikasi Zoom yang tertera di bawah ini. Mari Bapak Ibu ajak keluarga, saudara, dan tetangga untuk mengikuti ibadah Raya Online GBI Karet Kuningan. Sekian pengumuman, Tuhan Yesus memberkati. Kiranya Kau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Mari Bapak Ibu, kita akan mengakhiri ibadah online kita siang hari ini dengan menerima berkat yang terbaik dari Tuhan. Mari kita angkat tangan kita yang kudus di hadapan dan terimalah berkatnya. Kiranya kasih karunia dan sejahtera yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa melalui putranya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus serta persekutuan Maha dengan Roh Kudus menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian. Mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan-awan, bahkan sampai selama-lamanya. Kita percaya dan sudah diberkati, sama-sama katakan amin.